Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Dandang Hirnowo 1501010097, kemudian saya sendiri Diki Afriandi 1801010045, kemudian Octavia Anggun 1801010068, kemudian Isrina Nadila 1801010075, kemudian Syahrizal Ahmad Mufid 1901010178. Materi yang akan kami sampaikan yaitu melompat ke kurva kedua. Vauxhall dan pemasaran radikal Harley Davidson. Sebuah perusahaan harus dilakukan dengan kekuatan yang besar dan kuat, seperti yang dilakukan oleh Vauxhall dan Harley Davidson di era 90-an sampai sekarang berjaya. Tentu saja bangkit di masa-masa sulit tidak mudah. Harley Davidson pernah mengalami tidaknya 3 kali masa-masa sulit dan bahkan hampir mati. Pada tahun 1950-an, Harley Davidson terguncang karena isu-isu produk yang terkenal gangster hampir tutup. Harley mengalami dampak negatif akibat film yang menggambarkan Harley sebagai gangster. Namun, pada situasi ini masih selamat karena adanya generasi workshop yang anti kemapanan, pro kemerdekaan, kebebasan, dan pemberontakan. Setelah itu, Harley Davidson kembali membenahi permasalahan yang ada dan siap kembali menggebrak pasar. Mereka melakukan strategi pemasaran radikal. Perubahan secara radikal meliputi cara sebagai berikut. Yang pertama, Harley Davidson merekrut bukan karyawan tetapi minoritas, yaitu adalah golongan orang-orang aktivis, mereka yang mengendarai, mencintai, dan menghayati produk Harley Davidson. Yang kedua, love and respect your customer. Mereka bukan menjual produk, melainkan mengajak orang lain untuk terlibat secara ekspresif. Yang ketiga, create a community of customer, yaitu pelanggan bukanlah konsumen, mereka menganggap bahwa konsumen itu adalah keluarga. Yang keempat, celebrate unicorn sense, yaitu Harley Davidson dipasarkan untuk bertolak belakang untuk menciptakan sebuah perbedaan-perbedaan. Yang kelima, use smart research constitutionally, yaitu hati-hati dengan riset pemasaran karena sering dibuat dengan asumsi-asumsi yang tidak benar. Mereka memasarkan radikal menggunakan cara langsung bertemu dengan konsumen yang dituju untuk menimbulkan ide-ide segar. Dan yang terakhir, the CEO must own the marketing function, yaitu CEO harus orang yang mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan, bukan orang yang dititipkan karena kemampuan manajerialnya semata-mata. Itu the second curve. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa saat terbaik untuk melakukan perbaikan atau perubahan ialah ketika posisi perusahaan sedang berada di titik keemasan. Karena saat itulah perusahaan memiliki rasa percaya diri yang besar. Seperti dalam bagian 2.1 kita bisa lihat bahwa kurva perusahaan ketika berada di titik A, saat perusahaan mulai naik atau mulai berada di masa keemasan, seharusnya perusahaan sudah memulai perubahan agar ketika berada di titik B, perusahaan bisa tetap bertahan, kemudian berubah atau diubah. Kasus pada contoh yang berjudul Jose Maria Figueres Paulsen dan Costa Rica dalam buku halaman 51-54 tersebut merupakan kasus perubahan yang terjadi baru setelah adanya intervensi. Kasus itu terpaksa mengambil tindakan setelah perusahaan memasuki masa sulit. Tapi perusahaan seperti itu sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau organisasi dan manusianya bisa berubah sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengapa harus diubah. Perubahan besar tidak terjadi dengan tiba-tiba karena perubahan lebih dulu mengirim tanda terlebih dahulu. Saat itu juga seharusnya manajemen sudah meresponnya, tetapi karena mereka mendiamkannya, gelombang besar sama sekali tidak membuat bertahan. Kemudian dampak krisis multidimensi pada tahun 1999.
dimensi ekonomi. Beban yang harus dihadapi yaitu nilai mata uang rupiah yang merosot tajam, utang dalam negeri, mata uang asing menggerogoti modal sendiri, puluhan bank ditutup untuk uang dialihkan ke BPPN. Kemudian dimensi tenaga kerja, beban yang harus dihadapi yaitu pengangguran besar, terbentuknya serikat pekerja untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pemutusan hubungan kerja, motivasi kerja merosot dan gampang. Kemudian dimensi pendidikan, kalangan atas yang masih memiliki tabungan meningkatkan investasi pendidikan, seperti kalangan bawah yang tidak menyekolahkan anaknya. Kemudian dimensi sosial, rasa percaya yang hilang, ketenaga kerjaan meningkat, benturan terjadi di mana-mana, dan kecemburuan meningkat. Dimensi keamanan, beban yang harus dihadapi yaitu konflik elit politik dirasakan akibatnya di mana-mana. Perusahaan silih berganti, kriminalitas terjadi baik di jalan, perumahan, perbankan, dan perkantoran. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perubahan yang dahsyat. Mengapa perusahaan tidak kokoh? Yang pertama itu ada salah angkat direksi atau komisaris. Hubungan direksi dengan komisaris sebagai hubungan ayah dan anak atau adik dan kakak, suami dan istri, mengurangi makna pengawasan. Eksekutif yang hanya menguasai bidangnya secara spesifik belum tentu memiliki kecakapan mengelola perusahaan besar. Salah angkat orang bisa berakibat fatal bagi perusahaan dan masa depannya. Dan yang kedua itu tidak boleh memberhentikan karyawan. Dalam banyak perusahaan, para eksekutif tampak enggan memberhentikan, memindahkan, atau mengurus karyawan-karyawannya, khususnya mereka yang bermasalah. Karyawan yang bermasalah tidak disiplin, malas mencuri, merusak nilai-nilai positif perusahaan harus dapat dipisahkan dari mereka yang produktif dan berkualitas. Karyawan yang tidak boleh diberhentikan dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak produktif dan rusak. Yang ketiga yaitu ada hanya bekerja. Pada saat mereka memimpin, mereka pun hanya bekerja, bukan berkreasi atau merespon perubahan. Akibatnya, mereka menjadi tidak visioner, tidak mampu melihat ke depan. Semua orang harus punya kontribusi positif dan berkembang membesarkan perusahaan. Yang keempat yaitu ada terlalu banyak kontrol. Kontrol itu tidak boleh melebihi jam kerja yang dapat diberikan seorang eksekutif. Kontrol yang berlebihan dapat membuat eksekutif keletihan dan sulit mengambil keputusan. Dan yang kelima itu ada terlalu banyak perlindungan. Orang-orang yang memiliki terlalu banyak benteng atau perlindungan tidak merasa perlu keluar dari bentengnya dan mengendus pasar. Akibatnya mereka tidak merespon perubahan sebagaimana mestinya. Kemudian yang selanjutnya adalah idealnya berubah sendiri. Syarat untuk berubah sendiri itu adanya proses belajar dan semua orang yang berada di dalam perusahaan adalah manusia-manusia pembelajar. Dan contohnya adalah 3M. 3M itu adalah contoh perusahaan pembelajar yang selalu beradaptasi dengan zamannya. Semua itu ditemukan, diproduksi, dipasarkan, dan dimiliki oleh intrapreneur 3M. Budaya intrapreneurship membuat 3M selalu siap di depan. Slide selanjutnya yaitu studi kasus Lee Kuan Yew. Pada tahun 1959, Lee Kuan Yew berhasil memenangkan pemilu Singapura dengan menguasai 41 dari 53 kursi parlemen. Saat Lee diangkat sebagai Perdana Menteri, kondisi negara saat itu sedang terpuruk, seperti kas negara dalam keadaan kosong, penerapan hukum yang buruk, konflik antar etnis, masyarakat jorok, sampah berserakan di mana-mana, pengangguran banyak, sedangkan kekayaan alam pun tidak ada di sana. Selanjutnya Lee meminta bantuan PBB
untuk mengirim ahli ekonominya. Li sudah merancang strategi pembangunan ekonomi globalnya yang berorientasi pada keunggulan daya saing dan produktivitas lewat pemerintah yang bersih, masyarakat disiplin, dan industrialisasi yang dikawal oleh tenaga-tenaga profesional. Mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.